warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yushtaratu fi tuhril mahalli wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi, dan disyaratkan pada sucinya tempat oleh datangnya air yang sedikit di atas tempat yang terkena najis. Fa in warada mutanajjisun ala ma'in qalilin la kasirin tanajjasa wa illam yataghayyar, maka jikalau datang oleh sesuatu benda yang membuat najis atas air yang sedikit, tidak air yang banyak, tanajjasa, maka menjadi najis oleh air yang sedikit. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah oleh air tersebut. Fala yutahhiru ghairahu, maka tidak bisa mensucikan air sedikit yang terkena najis itu ghairahu, akan selainnya. Wa faraqal waridu ghairahu biquwwatihi likaunihi amilan, dan berbeda hukum oleh air yang datang ghairahu, akan selainnya warid, yakni didatengin, biquwwatihi, dengan kuatnya warid, likaunihi amilan, karena keadaan air yang datang yaitu bekerja, yakni mencegah bagi najis. Falau tanajjasa famuhu wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengetahui bahwa ada najis itu hukmiyah, ada ainiyah, baik dari mughalladzah, mukhaffafah dan mutawassithah, maka perlu diketahui oleh kita bersama, Islam membagi air menjadi dua. Air itu dalam kacamata hukum Islam terbagi menjadi dua macam air. Yang pertama namanya air sedikit, yang kedua namanya air banyak. Ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu bila air itu kurang dari 2 kula, namanya air sedikit. 2 kula itu 216 liter ke atas. Itu 2 kula. Kurang dari itu air sedikit, banyak dari lebih dari itu namanya disebut air banyak. Nah, cara kita mensucikan najis, saudara, dilihat air ini dikit apa banyak. Begitu. Kalau air itu sedikit, ada aturannya.
cara kita nyuciin najis. Contoh, kita maklumlah rumahnya RS SS, apa artinya? Iya, rumah sangat strategis sekali, kemana-mana dekat. Nah, ini ember, ompol anak kita, baju kita, baju bini kita. Sedang air ini seember atau sebak, kan nggak ada 216 liter, nggak ada 2 kula. Namanya dalam bahasa agama air sedikit. Ini air sedikit, kalau kena ompol bocah otomatis jadi najis. Otomatis jadi najis. Otomatis jadi najis tuh air sedikit tuh. Maka kena ompol jadi najis. Ompol anak kita masuk sini, maka air ini sendirinya najis. Karena air sedikit terkena najis. Kita baca ini dulu nih, yang di bawahnya nih baru paham. Fa in warada mutanajjisun ala ma'in qalinin la kasirin tanajjasa wa illam yataghayyar. Maknanya, kalau ada celana kena ompol bocah sehingga najis itu celana, datang masuk pada air sedikit, kan airnya sedikit, nggak ada 2 kula, maka dengan semata-mata kena kemasukan celana yang ada ompolnya nih, air ini dengan sendirinya najis. Maka ketika air itu najis, kita masukin baju koko kita, maka baju kokonya najis juga. Masukin juga kaos dalam kita, juga masukin juga sarung kita, najis. Masukin juga mukna ibu-ibu, najis. Kasih rinso, tetap najis, kan nggak jadi suci. Najis. Peres, udah dikucek-kucek, sudah selesai, kita ambil bak lagi. Ambil bak, anggap dah ini bak dah, anggap aja ini. Nah, ini aja dah bak dah. Ini bak lagi, ember lagi gitu, satu lagi. Kita isi air lagi dari keran. Dari sini kita pindahin, peres. Najis nggak ininya nih? Najis. Ini air nih yang di ember. Ada gelas aqua nggak sih? Gelas aja satu lagi. Ada nggak? Nggak ada. Ya udahlah, nggak ada. Nggak apa-apa. Saya orangnya kurang puasa. Jadi kalau umpamanya, oh iya itu nggak apa-apa dah. Sini buat contoh. Nah, cakep. Udah ada nih. Ada, udah cukup. Nah, ini kan dikasih air nih. Nah, dari sini peresannya nih. Ini udah ada airnya. Ada nggak 2 kulah nih? Masukin lagi dari sini nih. Kemari. Najis nggak? Najis. Peres lagi deh. Najis nggak? Najis, airnya najis. Najis. Kucek, busa udah hilang, tinggal dikit. Ini kita buang, isi lagi air keran. Lalu kemudian dari sini kita masukin lagi nih kemari. Najis nggak? Najis. Masukin semuanya. Najis nggak? Najis. Udah bersih, busanya nggak ada, bersih tuh, tapi sarungnya najis nggak? Najis. Lalu ambil bak, ember lagi, kasih molto, pindahin kemari. Najis nggak? Najis.
najis. Jemur, kering nggak? Kering. Udah kering, udah selesai kering, setrika pakai kispray. Wangi nggak? Wangi. Pakai sholat. Rakaat pertama Yasin sampai kelar. Sholatnya. Rakaat kedua Tabarok sampai kelar. Sah nggak sholatnya? Kenapa? Bajunya najis karena cara nyucinya enggak benar. Najis nggak? Nah pertanyaannya, bininya bapak nyucinya kayak model begitu enggak tuh? Kalau begitu tuh sholat kita enggak sah karena ada najisnya. Kalau begitu tuh kudu ngaji. Ini yang disebut nafkah batin. Apa nafkah batin? Siapa itu yang ngajarin? Ngajarin agama. Itu namanya nafkah batin, ngajarin agama. Suruh tuh ngaji biar benar cara nyuci. Banyak orang disiksa di kubur bukan enggak sholat, bukan sholatnya rajin, tapi aturan sholat ora paham. Kalau salah, jadi bagaimana biar benar? Nah, materi kita wa yustaratu fi tuhril mahalli wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Dipersyaratkan kalau pengen suci tuh pakaian, maka air didatangi, wurudul ma'il qalili, pakaian didatengin air. Pakaian didatengin, bukan air didatengin pakaian. Jadi terakhir kalau pengen benar, udah bersih nih busaknya, udah bersih busaknya, udah nggak ada busak dah bekas rinso. Nah ini dikosongin dulu, ini kosong belum dikasih air, ditaruhin dulu pakai pakaian, masukin, baru digoyor, baru bersih. Caranya baru bersih. Terakhirnya kalau di mesin cuci, terakhirnya pakaian dulu. Terakhir nih udah dikucek-kucek sebelum dikeringin di tempat pengeringan. Nah itu si pakaian masukin lagi, baru digoyor air sampai penuh datum mesin cucinya. Terakhir yang tadinya air lagi ditibanin pakaian, jangan air nibanin pakaian. Jangan pakaian nibanin air, tapi air kudu nibanin pakaian. Tuh begitu. Bermasalah cara nyuci. Jadi kudu ngaji. Begitu, kudu ngaji. Jadi kalau ngepel lantai yang ada kencingnya, ini kain pel digosok, kena kencing, masukin di ember, airnya nanti terakhir tuh, udah di terakhir sekali ini udah kita busaila, si kain pel tuh taruh dalam disiramin. Begitu. Itu namanya warid maurud. Air nibanin pakaian, maurud pakaian ditibanin air. Pakaian nibanin air. Kalau pakaian nibanin air najis, kalau air nibanin pakaian suci. Kok bisa begitu? Begitu. Kata kitab kita, wa faraqal waridu ghairahu.
Berbeda aturan antara air nibanin pakaian sama pakaian nibanin air. Biquwatihi, dengan kuatnya air nibanin pakaian jadi suci karena dia bekerja. Dari mana dalilnya? Dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim, dari sahabat Nabi yang paling banyak riwayatkan hadis, yakni Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang beredar hadis yang disampaikan Abu Hurairah 5374 hadis. Dari 5374 hadis, salah satu hadisnya berbicara tentang pentingnya air nibanin pakaian. Dan hadis itu bukan Bukhari Muslim saja, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya meriwayatkan, Imam Syafi'i dalam kitab Musnad Asy-Syafi'inya meriwayatkan, Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmadnya juga meriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kata Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumihi, bila salah seorang anda bangun tidur. Kalau kita bangun tidur masuk kamar mandi, maka tangannya jangan dimasukin ke dalam ember. Jangan dimasukin tangannya ke dalam, sebelum tangannya disiram air dulu 3 kali. Sebab waktu tidur Anda tidak tahu megang-megang apa itu tangannya waktu tidur. Bisa aja megang duburnya lagi tidur, jika dia lagi nyari cacing, lagi tidur ngimpinya. Maka tangan ini belum pasti najis, cuman kemungkinan kata Nabi, ini ember jangan dimasukin bangun tidur. Sebab air sedikit kalau dimasukin najis jadi, tapi disiram saja. Itu Nabi melarang. Si tangan yang kemungkinan najis nibanin air. Tapi perintahnya Nabi, air kudu nibanin tangan. Maka kuatnya air yang nibanin, siapa nibanin, dia yang menang. Begitu. Maka ketika air ditibanin pakaian najis, maka airnya jadi najis. Tapi ketika pakaian najis ditibanin air suci, maka pakaian jadi suci. Nabi itu. Ini dalil mazhab kita Syafi'i. Penting sekali. Oleh karena itu syarat mencuci air, mencuci pakaian najis yang airnya dikit, terakhirnya pakaian ditaruh di bak yang udah dibersihin baknya, baru digoyor air sampai penuh, dah peres, jemur. Terakhir, biar kita benar cara-cara kita nyuci najis. Tuh begitu. Terakhir. Kemudian fa in warada mutanajjisun ala ma'in qalilin la kasirin tanajjasa. Kalau ada air sedikit terkena najis, pastikan air itu najis.
Jadi yang namanya air najis uraiannya dua. Biar kita tahu air najis itu apa. Karena air itu dalam Islam terbagi tiga. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air tidak suci tidak mensucikan, disebut air najis. Air najis ada dua uraian. Yang pertama, air sedikit terkena najis meskipun tidak berubah. Itu air najis. Air najis itu air sedikit terkena najis meskipun tidak berubah, namanya air najis. Air najis. Kedua, air banyak terkena najis dan berubah, itu najis. Tuh air najis tuh. Dari mana dalilnya? Ada pemahaman tersirat mafhum hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abi Dawudnya, juga Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunanut Tirmidzi-nya, Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabatsan. Bila air itu telah mencapai 2 kula, maka tidak mengapa ada najis, yang penting tidak berubah. Dalam hadis Abu Dawud, la yanjusu, bila air itu mencapai 2 kula tidak menjadi najis dengan semata-mata ada najis. Kayak air kali, ada kali tuh disebut kali Jabotabek, jalma kebo tai bebek kumpul dah tuh kali, enggak apa-apa, yang penting kagak bau. Mafhumnya dari hadis idza balagal ma'u qullataini la yanjusu, maknanya pemahaman tersiratnya annamadunal qullataini yanjusu bimulaqatin najasa, bahwa air kalau kurang dari 2 kula maka dengan sendirinya najis, asal kena najis, mau berubah atau tidak. Seperti air di ember kena kencing dikit, najis sudah. Dikit mau dikit. Kenapa? Karena kena najis. Jadi air sedikit yang terkena najis dengan sendirinya jadi najis walaupun tidak berubah. Kalau air banyak enggak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi ini meriwayatkan hadis Abu Umamah, kata Nabi dalam hadisnya, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihi. Air itu, kata Nabi, tidak menjadi najis, tidak menajiskan air oleh sesuatu najis. Air yang banyak tidak menjadi najis, tidak otomatis najis bila terserang terkena najis, kecuali berubah rasanya, warnanya atau baunya.
Demikian dalam hadis riwayat Imam Nasai di dalam Sunan Nasai atau disebut Al-Mujtaba. Dan banyak ulama-ulama hadis meriwayatkan itu, bahwa bila air itu banyak maka tidak otomatis najis dengan sebab ada najis. Kayak kolam renang dikencingin, mana malamnya habis makan jengkol lagi, enggak apa-apa kalau tidak berubah, artinya masih suci, mensucikan. Itu air banyak, air banyak. Nah, satu kasus, bagaimana dengan persoalan laundry? Ini yang usaha laundry udah ngaji Fathul Muin apa belum? Itu kan begitu. Lah kan kita laundry, nyucinya tuh pakaian itu pakaian bocah kena mabok apa kagak? Yang dicampur sama kita tuh kan kita taruh begitu, per kilo 6.000 sudah termasuk nyetrika, begitu. Tapi sekarang pandemi 4.000 karena sepi, jadi dah begitu. Jadi bagaimana? Jadi rada repot. Maka saudara, berbicara cara nyuci najis ini emang dalam madhab Syafi'i sangat hati-hati. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalin yang bakal bikin ragu menuju sesuatu yang pasti dan yakin yang membuat kita nggak ragu. Ibu-ibu nyuci aja, tinggal minta bayaran nama lakinya aja, bang, satu baju nggak usah mahal nih bini, 50.000. Ini ada 10. Cuci aja yang benar. Maka solusinya bagi kita orang yang tidak tahu ini dengan laundry ini, was pakai kaul doif saja. Madhab Malik si kuat. Dalam madhab Malik air itu enggak menjadi najis dengan semata-mata ada najis walaupun sedikit. Madhab Malik. Jadi madhab Malik mau nih air nih dikasih pakaian nih, karena ada air, taruhin, kalau enggak berubah mah masih suci. Itu madhab Malik. Dan ini diikuti oleh tokoh-tokoh besar Syafi'i seperti Imam Ibnul Munzir sebagai mujtahid daripada madhab Syafi'i, Imam Ibnu Suraj sebagai tokoh besar daripada ashab Syafi'i, begitu juga Imam Ar-Ruyani dalam kitab Bahrul Madhab, syarah daripada Mukhtasar Muzani, itu juga mengikuti, termasuk juga Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali juz 1 tuh pada bagian bersuci muamalah ini, Imam Ghazali bilang begini, inni awaddu an yakuna al-ma'u fi madhhabi Syafi'i ka madhhabi Malik min annal ma'a wa in qalla la yanjusu illa bitaghayyur. Begitu di Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, saya pengen banget madhab kita Syafi'i ini urusan air enggak terlalu ribet rumit ini, kayak madhab Malik aja dah. Udah nggak ada air mustakmal dah, nggak ada air kayak begitu, udah cuci nih, kalau udah bersih udah jadi dah. Tuh laundry tuh Imam Ghazali itu tolong, ribet begitu. Jadi kita udah di laundry wangi-wangi dicuci lagi, jadi ribet air. Udah
Kata yang Ghazali, udahlah jadi aja dah. Yang Ghazali ribet ini, jadi puyeng nanti. Imam Ghazali belain dah tuh yang nggak ngerti-ngerti nyuci najis tuh. Udah ada yang kemarin-kemarin ikut Imam Ghazali aja cara nyucinya. Yang kemarin-kemarin Ibnul Munzir, Imam Ruyani, Ibnu Suraj yang mengatakan kayak madhab Malik tapi masih madhab Syafi'i, tapi pendapatnya sependapat dengan madhab Malik, air itu tidak menjadi najis dengan terkena najis, yang penting jangan berubah. Kalau madhab Syafi'i yang mu'tamad enggak, air banyak itu, kalau air dikit enggak. Begitu, sebab nabinya idza balagal ma'u qullataini la yanjusu dalam Abu Dawud. Bila air mencapai 2 kulah tidak najis. Maknanya kalau air tuh kurang dari 2 kulah najis, kan begitu. Kalau terkena najis mau berubah mau kagak. Maka yang mu'tamad begitu. Dan memang madhab Syafi'i itu madhab yang sangat hati-hati dalam urusan ibadah, sangat hati-hati dan begitu sangat teliti dengan penuh detail Imam Syafi'i di dalam mengupas hukum-hukum agama itu. Tuh ulama tuh kayak begitu. La kasirin, tidak kalau air banyak. Kalau air itu banyak terkena najis, tidak otomatis jadi najis, enggak, kecuali berubah. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasai, begitu juga Ibnu Majah, Imam Baihaqi di dalam kitab Sunanul Baihaqi, Imam Tabarani di dalam Mu'jam At-Tabarani, Imam Ad-Darimi di dalam Sunanud Darimi, dari Abu Umam Al-Bahili, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi au ta'mihi au launi. Air itu tidak menjadi najis dengan terkena najis, kecuali bisa najis kalau berubah. Apa rasanya, apa warnanya, apa baunya. Kalau banyak. Begitu juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam Bukhari Muslim, al-ma'u tahurun la yunajjiu syai'. Air banyak itu udah suci, tidak menjadi najis dengan adanya najis, yang penting jangan berubah. Maka kalau air banyak terkena najis, enggak najis. Cuman saudara, mutanajjis apa yang dimaksud dalam Fathul Muin? Fa in waroda mutanajjisun, kalau ada benda najis jatuh pada air sedikit, airnya jadi najis walaupun gak berubah. Najis ada 2, ada najis yang ma'fu, ada ghair ma'fu. Ada najis yang ditolerir, yang dimaafin, ada najis yang tidak dimaafin. Yang dimaksud air sedikit jadi najis adalah air yang terkena najis yang tidak dimaafin. Sebab ada beberapa najis yang dimaafin sehingga kena air enggak jadi najis. Contoh kopi, teh manis, kena bangkai semut. Ada semut masuk di teh manis kita, lagi asik baca WA. Ini orang seru banget ini pada bikin kreasi PPKM ini, kepanjangannya apa? Perut perih, kurang makan, macam-macam. Penting pisan ke majelis, macam-macam orang kreatif. Ini teh manisnya kena semut, mati. Lah semut kalau mati namanya bangke. Di mana bangke? Najis. Ini akhirnya jadi najis enggak? Enggak. Sebab semut najis yang dimaafin, kecuali sengaja. Ada semut mati di meja,
ditaruh di teh manis biar ada gurih. Ini mau otomatis jadi najis. Begitu. Mana lagi kayak laler mencelok di sini, habis injak tinja, kan udah pasti kakinya ada tinjaknya. Kaki laler kan nggak kelihatan sama mata, mikroskop sih kelihatan. Dimaafin. Namanya usrul ikhtiras, sulit untuk dikendalikan, dijaga. Emang kita mau liatin teh manis mulu? Kagak. Jadi kalau air sedikit itu terkena najis, najisnya dimaafin mah, airnya tetap suci, enggak jadi najis karena najisnya dimaafin. Seperti burung kira-kira yang hidup tuh enggak? Kalau burung tuh cebok enggak sih? Lah kan kagak, nyilem di ember kita. Lah kan pantatnya kena, berarti kena najis. Maafin, emang burung kagak pernah cebok. Burung yang kayak begitu maaf. Jadi singkatnya, air ada dua, ada air dikit, ada air banyak. Air dikit kurang dari 2 kula, air banyak 2 kula ke atas. Air dikit kalau terkena najis dengan sendirinya jadi, walaupun kagak mau berubah mau tetap najis. Kalau air banyak terkena najis tidak otomatis jadi najis kecuali kalau berubah. Kedua, kalau air sedikit, cara nyuci najis terakhirnya pakaian tuh ditibanin air. Kemudian daripada itu, air sedikit terkena najis yang dimaafin, maka airnya tetap suci. Apa bedanya nibanin dan ditibanin? Yang nibanin itu yang menang. Begitu. Yang nibanin yang menang. Begitu. Itulah makna wa faraqal waridu ghairahu biquwatihi likaunihi amilan. Berbeda hukum. Berbicara najis tuh air yang datang ama najis, dan dengan air yang didatangi najis kuatnya warid karena air yang datang itu menang. Tapi yang didatengin yang singkatnya kalau nyuci terakhirnya pakaian dulu baru diguyur air, wis suci. Dan ini penting ngaji ini demi supaya sholat kita sah. Kita belum ngomongin rukun sholat, perangkat menuju terbang menuju Allah ini kudu rapih dulu urusan najis. Jangan ampe ruku sujud ampe jidat kita hitam, tapi aturan-aturan sholat kita tidak faham, dan ini bermasalah pada ibadah kita. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu ini Allah maklumi kekurangan kita. Kayak kita orang yang masih belajar sepeda, bocah kecil belajar sepeda, jatuh-jatuh ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Karena kita masih demen di majlis ilmu, malaikat lapor Allah, nih orang sholatnya belum benar, belum sesuai Fathul Muin. Maklumin aja, masih ngaji dia. Ngajinya di pojok, masih ngaji juga. Nyender, masih ngaji. Biar kata nyender juga, masih ngaji. Begitu, bagus. Dah segini aja dulu dah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Salam tajil dari kami. Baik. Fadilah Madinah. Baik. Meneruskan pertanyaan jamaah ini. Oke. Penambahan huruf dalam sholat itu. Penambahan huruf dalam sholat itu kita sepakat batal salat.
kalau imam duduk gimana dulu? Oh baik. 2 kali apa itu termasuk penambahan huruf atau bukan gitu? Demikian pertanyaan dari Khadimah Marina wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara batal sholat jumlahnya ada 22 hal yang membatalkan sholat. Salah satunya adalah al-kalamul amdu, ngomong yang sengaja. Maka yang ditanya adalah dehem. Apakah dehem ini membatalkan sholat? Tergantung. Dehem ini karena nyangkutnya reak pada tenggorokannya atau karena dia ada penyakit yang membuat dia enggak bisa menahan karena saking pegel jadi dehem. Kalau kemudian dia itu di luar kendali dia, maka dengan dehem tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dengan unsur kesengajaan di luar rukun didehemkan, maka dengan sendirinya sholat itu batal. Sebab ehem itu ada 2 huruf walaupun tidak memberi faham, dan itu membatalkan sholat. Cuman kalau buat orang lain, kita jadi makmum, bagaimana? Kalau buat orang lain kita husnudzon. Kalau dia itu dehem karena dia gatel tenggorokannya, begitu, gatel. Kalau enggak begitu, enggak kayaknya deh dia sengaja-ngaja, ya udah batal sholat kita, gitu. Tinggal begitu aja. Maka kalau buat orang lain mah mendingan baik sangka aja. Kalau buat orang lain mah baik sangka. Kalau kata kita enggak, ya kalau enggak batal. Maka dengan dehem bakal membatalkan sholat, merintih batalin sholat, nangis batalin sholat. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli di dalam syarah sitinnya. Begitu juga Imam Muhammad bin Muhammad Al-Mahalli di dalam kitab Is'aful Qasidnya pada mensyarahi matan sitin mas'alah daripada Sayyid Ahmad Az-Zahid. Sehingga dilihat kalau ada unsur kesengajaan maka dengan sendirinya menjadi batal. Demikian Allah Alam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengenai masalah air banyak. Tadi disampaikan air 2 kulah itu adalah air banyak. Nah sekarang kalau kita itu airnya pas hanya 2 kulah kira-kira gitu. Kemudian kita melakukan untuk mandi hadas. Nah kemudian air itu kan kalau kita untuk mandi di dalam kan menjadi berkurang. Apakah air itu harus tetap posisi dalam 2 kulah atau berkurang? Itu boleh. Mohon penjelasan Pak Kiai. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diciduk mah airnya enggak mesti 2 kulas. Wong Nabi aja mandi tuh cuman seember doang. Nabi tuh mandi seember. Jadi kalau maksud 2 kulah tuh kalau kemudian Bapak nyebur di bak. Kalau nyebur nih bak nih, nah itu perlu 2 kulah. Kalau tidak nyebur doang di bak mau nggak apa-apa. Seember kecil juga jadi. Itu begitu maksudnya. Jadi nggak mesti air ini kudu penuh, mulu ngocor, kagak begitu kagak. Kalau itu kalau kita masuk, tahu masuk? Nyebur, ya nyebur. Kalau digini enggak begitu, enggak begitu, enggak. Itu maksudnya begitu. Enggak mesti begitu. Orang lain demikian. Allah a'lam. Ya, Waalaikumsalam.
Iya, bagaimana air recycle itu? Kayak di gedung-gedung tinggi, airnya dari pembuangan mandi ditampung, diputar lagi ke atas. Udah kelewat di awal-awal kajian ini, mungkin di episode berapa ya, 10 atau 20 ini. Di awal-awal Fathul Muin bunyinya begini, lau jumi'al mutanajjisu. Udah kelewat tuh. Udah kelewat pada halaman 4 Fathul Muinnya. Lau jumi'al mutanajjisu fabalagha kullataini walam yataghayyar famutahhirun. Andai air itu najis, dikumpulin air najis tuh dalam satu bodeman gede, akhirnya air tuh enggak berubah pas udah banyak, itu disebut bahasa modernnya recycle. Famutahhirun, maka suci, mensucikan air. Pakai lagi. Emang begitu. Dan udah dibilangin 14 abad yang lalu cara membuat air kayak begitu tuh. Itulah hebatnya Islam. Membuat peraturan tuh enggak berubah-berubah. Sudah dari dulu. Jadi enak peraturan. Tinggal muslimnya saja. Enggak apa-apa kalau udah suci. Boleh saja, Allah a'lam. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, sekarang kan ada mesin cuci yang pakai timer, mesin otomatis pakai timer. Itu kan airnya cuma diisi 2 kali. Pertama setelah diputar lagi kering, itu diisi lagi. Kalau seandainya di situ ada najis, kalau cuma 2 kali, kira-kira sudah suci belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alat itu tergantung kita. Walaupun 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Artinya otomatisnya memang begitu. Jadi kalau memang sudah hilang unsur najisnya, dengan sendirinya suci. Kalau sudah hilang, pertanyaannya udah hilang apa belum itu? Itu pertanyaan sayanya. Udah hilang apa belum itu? Hah? Belum. Kalau belum ya masih najis. Tinggal jawab gitu doang. Kalau udah hilang, suci. Maka dilihat kalau ada unsur najis. Tapi kita harus pisahin, makanya agar supaya kita tidak bingung, nyuci itu. Contoh aja dalam aturan pemerintah tuh ada sampah organik, ada non organik. Kita bikin bak di rumah, ada kain kotor non najis, ada kain kotor najis. Ompol bocah sebelah mari, ini bocah karena nih bocah mau cucinya selagu-lagunya, ntar juga bakal main kotoran lagi, sholat juga kagak dia gitu. Babanya sudah nggak sholat juga sekarang ini, begitu. Jadi ya silakan karena begitu. Tapi karena kita kotor orang dewasa nih, keringat doang, keringat kan gak najis, maka air tuh nyucinya kan gak repot, nggak dikasih rinso, ditaruh aja direndam di udah bersih. Emang juga karena asalnya kagak najis. Ini kan yang bakal repot, kita punya anak kecil atau orang gede yang masih doyan ngompol, yang pusernya nggak dikasih capung. Masih ngompol, kudu kasih capung. Nah kalau kemudian ada najisnya, ini dipisah, mana pakaian najis, mana pakaian sebab kotor dan najis beda. Kalau najis udah pasti kotor, kalau kotor belum tentu najis. Kita harus bisa pilah mana kotor mana najis, begitu, supaya kitanya bisa pilah, nggak repot dalam ibadah, supaya ibadah kita rapi. Kalau kemudian pakaian itu kotor doang, jangankan 2 kali dengan timer yang ada, sekali aja nggak jadi masalah kalau pakaian itu hanya kotor saja. Demikian yang kami mampu jawab. Wallahu a'lam. Oh, ada pertanyaan. Oh iya, baik, itu dulu. Pertanyaan pertama, apakah sama air itu dengan minyak? Artinya begini, kalau air kurang dari 2 kula kena najis,
minyak yang sedikit terkena najis padat apa termasuk najis suluk gitu. Kemudian yang kedua tentang pelaksanaan sholat rawatib qobliyah ba'diyah zuhur. Ada yang mengerjakan dua-dua, ada yang 4 sekaligus. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa? Air minyak. Baik. Minyak beda dengan air. Kalau minyak sayur kena najis, otomatis nggak bisa diolah, kecuali harus dibuang. Seumpama ini ada drum minyak sayur, ada bangkai tikus, udah buang aja. Bisa dimanfaatin buat lampu-lampu di jalanan yang sekarang lampunya banyak pada mati kalau udah jam 10 malam. Ada. Itu begitu. Nggak bisa diolah. Kalau ma'i, innal ba'i laisa kama'in. Benda cair, non air itu bukan seperti air. Sehingga kalau kena najis, otomatis najis dan tidak bisa diolah. Yang kedua, qobliyah. Baik. Bagaimana qobliyah dhuhur ataupun sholat yang 4 rakaat lah. Apa qobliyah dhuhur, apa ba'diyah dhuhur, apa qobliyah asar gitu. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Terserah. Apakah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh? Apakah 4 rakaat 1 salam boleh? Apakah 4 rakaat 1 salam dengan 1 tasahud, diri, duduk boleh? Apakah 1 salam 2 kali tasahud boleh? Cuman dari sekian banyak boleh, mana yang paling gede ganjarannya? Yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan. Begitu juga di dalam kitab Idah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Al-Imam Abdullah bin Sa'id Al-Lahaji menerangkan. Demikian pula Imam Subki di dalam Al-Ashbah wa Nadhairnya, ma kana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Apa yang kerjaannya banyak, upahannya juga banyak. Kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, takbiratul ihramnya 2 kali, doa iftitahnya 2 kali, salamnya 4 kali, kanan kiri. Kalau sekali, takbiratul ihram sekali, doa iftitah sekali, maka kerja setengah hari sama kerja sehari beda upahnya. Jadi itu mah terserah kita, tapi semuanya sangat-sangat boleh. Islam ini luas, mana yang pilih aja. Gue pengen sekali aja, monggo aja. Gue pengen 2 kali, monggo juga. Semuanya ada tuntunan dan ajarannya. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya mengenai air. Kalau dipakai wudhu, meskipun pakai gayung, bagaimana hukumnya? Baik. Kalau air sedikit dengan kita pakai gayung masih suci mensucikan, bisa dipakai orang lain lagi. Air itu masih bisa dipakai orang lain lagi. Begitu tuh. Kecuali wudhunya enggak pakai gayung dan tidak niatan tangannya jadi gayung, maka dengan sendirinya mustakmal. Waktu basuh tangan, contoh ini air di ember, kita wudhu, pertama kumur, pasti tangan ini jadi gayung. 2 buat hidung, pasti tangan ini jadi gayung. 3 buat wajah, tangan ini jadi gayung. 4 buat tangan, 2 kemungkinan. Niat jadi gayung apa kagak? Bisa aja niatnya membasuh tangan, bisa juga niatnya menjadi gayung untuk membasuh tangan. Maka kata Nabi dalam hadis Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Imam Ibnu Daqiqil Aid di dalam Ihkamul Ahkam, man nawa syai'an hasalah wa man lam yanwi lam yahsul. Tergantung posisi niat.
kalau niatnya tangan ini mencuci hadas, maka dengan sendirinya air ini jadi mustakmal, enggak boleh buat pala dan kaki. Tapi kalau niat masuknya jadi gayung untuk tangan, masih bisa dipakai. Inilah pentingnya wa innama likulli imri'in ma nawah. Demikian wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Pegawai yang kerja di bank konvensional, apakah itu termasuk haram kayak karena di bank itu kan ada kreditnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai yang kerja di Bank konvensional nih. Emang kenapa tuh? Karena di bank itu kan ada kreditnya kayak. Ada kreditnya. Ada kredit. Kalau di bank syariah nggak ada kredit. Ada juga. Oh ada juga. Iya. Jadi bank konvensional apa bank syariah ini? Dua-duanya. Itu kan kemarin sudah dijelasin tentang hukum kredit. Udah dijelasin apa tuh kredit. Kalau kemudian itu haram, saudara mengata itu jadi haram, maka turunannya jadi haram. Begitu. Kalau saudara bertanya kemudian punya bini berpendapat haram, maka kalau bini minta duit, jawab aja, ini duit haram lo jangan minta, buat saya aja. Begitu. Jadi enggak kayak begitu juga di dalam itu. Sama aja dengan hukum yang kemarin telah dijelaskan. Mungkin Khodim Al-Madinah harus diinventarisir agar supaya tidak berulang-ulang dengan pertanyaan yang satu yang balik lagi dan balik lagi begitu. Atau kaminya harus dikasih info supaya ini enggak apa-apa yang kayak begitu. Boleh saja. Masjid aja begitu sama gitu. Masjid dibangun beli semennya sama besinya cash, tapi kan toko besinya dapat kredit. Enggak digondol-gondol duitnya. Hah? Ini baju yang dipakai nih cash apa ini? Oh cash. Tapi kira-kira Germannya itu cash apa kredit itu? Ah iya. Jadi enggak kayak begitu-begitu juga, enggak. Jangan dibikin susah lah hidup ini. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kami tidak mau panjangin, sudah banyak berulang-ulang ini yang ditanya ini. Minta redhonya. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah.